Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia? Selamat bertemu kembali dan berjumpa kembali dengan saya di pelajaran seni budaya. Dan tentunya selama seminggu kemarin kalian belajar dalam rangka PTS. Dan harapan saya mudah-mudahan PTS yang sudah kalian kerjakan di rumah hasilnya hasil yang bagus, dan saya yakin percaya pasti hasilnya bagus. Kenapa? Karena dikerjakan di rumah. Dan saya harapkan apa yang sudah kalian kerjakan tentunya mengandalkan kejujuran dalam mengerjakan, karena memang itu adalah bagian dari uji coba hasil belajar kita dalam jarak jauh. Anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah yang saya cintai, dan tentunya saya berharap tetap semangat dalam belajar walaupun situasi COVID-19 belum juga selesai. Nah, pelajaran kita di seni budaya pada kesempatan kali ini kita lihat saja di halaman 48. Di halaman 48 itu kita bisa mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama di rekaman-rekaman sebelumnya. Pertama, kita bisa simpulkan satu, ada yang disebut namanya elemen pokok. Elemen pokok. Apa yang disebut dengan elemen pokok? Elemen pokok itu adalah dasar tari atau dasar gerak. Jadi dasar tari atau gerak itu disebut istilahnya namanya elemen pokok. Ya, coba diingat, elemen pokok itu adalah dasar tari. Pokok tari itu. Dalam tarian yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, itu ada yang tari bersifatnya natural, ada juga tari yang bersifatnya memiliki makna itu sendiri dalam tarian. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita bahas juga tentang gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak merupakan fungsional dari tubuh. Jadi gerak itu fungsional tubuh, ya. Kita, anggota tubuh kita bergerak gitu. Tapi berbeda dengan gerakan tari. Karena gerakan tari memiliki sifatnya sifat estetis atau memiliki nilai-nilai keindahan. Nah, gerak fungsional dari tubuh, baik itu gerak bagian kepala, badan, tangan, kaki, atau space, ya. Space itu adalah ruang gerak yang terdiri dari level-level. Level itu ada level tinggi, level sedang, level rendah. Kalau tinggi itu gerakan melompat, ya. Gerakan sedang itu adalah merunduk, sedangkan gerakan rendah itu berjongkok, duduk, dan berbaring, ya. Itu space namanya, atau jarak atau tingkatan gerak. Yang kedua, time. Time itu adalah berhubungan dengan durasi, ya, sesuai dengan bahasa Inggris time. Time itu waktu, jadi durasi. Jadi tarian itu dibatasi dengan durasi. Durasi itu waktu, ya. Waktu gerak, kemudian perubahan sikap, posisi, dan kedudukan, itu disebut time. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan dinamik. Apa dinamik itu? Dinamik itu adalah sebuah istilah yang disebut namanya kualitas gerak. Kualitas gerak menyangkut apa? Menyangkut kuat, lemah, ya, elastis, atau penekanan gerak. Jadi kuatan gerakan-gerakan, hentakan-hentakan dari anggota tubuh, ya, itu mengandung unsur elastisitas dan penekanan gerak, itu disebut namanya dinamik, ya. Kita tahu bahwa dalam setiap gerakan-gerakan tari, selain memiliki unsur makna dan mengandung arti, gerak tari itu memiliki unsur dinamik, ya. Dinamiknya itu menyimbolkan sesuatu gerakan yang memiliki makna, sehingga gerakan itu ada gerakan yang sifatnya gerakan yang sifatnya seperti seorang pahlawan, seperti lelaki perkasa,
atau wanita yang penuh dengan keelokan dan lain sebagainya, itu bagian daripada dinamik ya. Kemudian elemen gerak tari meliputi ruang, waktu, dan tenaga. Jadi elemen gerak tari itu meliputi ruang, waktu, dan tenaga. Jadi 3 hal itu harus ada di dalam elemen tari. Gerak di dalam tari harus kita pahami bersama, bukan sekedar gerak seperti yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kita bergerak, tapi jangan dimaknai sebuah gerakan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, tetapi gerakan tari adalah gerak ekspresi, sehingga gerakannya gerakan yang menjadi gerak yang mengandung unsur keindahan dan mengandung maksud. Jadi gerakan tari yang mengandung maksud dan unsur keindahan, ya, itulah disebut dengan gerak dalam tarian. Gerakan tari dibagi menjadi 2, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ada yang disebut dengan gerak murni, ada yang disebut gerak bermakna. Gerak murni itu seperti dalam istilahnya ada nyerimpi, ya, ada gerakan-gerakan yang lain yang mengandung makna itu sendiri. Kemudian gerak maknawi adalah gerak yang memiliki maksud atau arti dan melambangkan suatu hal. Gerak murni adalah gerak yang mengutamakan keindahan. Jadi gerak murni itu gerak yang mengutamakan keindahan. Gerak ini tidak menyimbolkan sesuatu, tetapi dibuat agar tampak gerak tari ini lebih indah, atau dalam bahasa seni budayanya disebut memiliki makna yang estetis, ya, mengandung unsur keindahan. Ada 2 macam arah dalam menari, ya. Arah menari itu arah hadap menunjuk kemana penari harus menghadap, kemudian ke kanan, ke kiri, ke depan, itu namanya arah hadap. Kemudian ada arah yang mengandung membuat lingkaran atau zigzag, maju mundur. Serong diojonal memiliki gerak-gerak spiritual. Penggunaan tenaga dalam gerak tari ini harus kita pahami, meliputi ada intensitas. Apa yang dimaksud dengan intensitas adalah yang berkaitan dengan kualitas tenaga, ya, dalam tarian yang dihasilkan sehingga memiliki ketegangan gerak. Kemudian ada yang disebut dengan aksen. Aksen itu apa? Tekanan, ya. Muncul itu ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras, ya. Kemudian kualitas berkaitan dengan cara penggunaan dan penyaluran tenaga yang dikeluarkan oleh seorang penari ketika menampilkan gerakan. Apakah gerakannya itu maskulin, ya, atau gerakannya feminin. Kalau maskulin itu menunjukkan gerakan-gerakan seorang ksatria. Seperti apa? Seperti misalnya dia jadi Gatot Koco, atau dia melakukan tari-tari peperangan yang sifatnya kepahlawanan. Itu harus memunculkan kualitas itu, tekanan-tekanan itu. Nah, itulah disebut namanya maskulin. Tapi lawan daripada maskulin adalah feminin. Lemah gemulai, lembut, sehingga keelokannya muncul dari seorang penari. Kamu pernah lihat satu tarian yang ditampilkan, ada seorang penari cowok berasal dari Jogja, ya. Dia terkenal dengan tarian 2 muka, yaitu disebut namanya Didi Nini, saya lupa dong, ya. Didi Nini Towok, ya. Nah, itu setiap kali Sabtu dan Minggu dia selalu menampilkan tariannya di pinggir-pinggir jalan Malioboro. Padahal sebenarnya dia tariannya sungguh sangat bagus, ya. Dia bukan sebagai seorang pengamen, tetapi dia mencoba memperkenalkan tarian itu sendiri. Nah, kita bisa lihat tayangan itu bagaimana dia akan menampilkan gerakan-gerakan feminim, walaupun sebenarnya
dia lelaki sejati. Coba kamu lihat di beberapa YouTube, tulis dengan tulisan Didi Nini Towok, kamu akan bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan tarian yang ditampilkan. Yang terkenal itu tarian dua muka. Nah, ini beberapa rangkuman pelajaran di bab yang kita pelajari. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dan mencoba, dan saya harapkan kepada kalian semua di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, buka link YouTube-nya Didi Nini Towok supaya kamu lebih memperdalam lagi apa yang disebut dengan gerakan maskulin dan gerakan feminim. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Ikan teri dari Cikini, ambil satu, tolong pepesin. Saya juga kira cukup di sini, kapan-kapan kita bisa terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.